Jadi zakat itu dibagi dua, zakat jiwa, lalu ada zakat harta. Zakat fitrah itu zakat jiwa, sedangkan zakat yang urusan saya ceritakan profesi, perdagangan, niaga, saham itu masuk kepada zakat harta. Nah, nanti ada lagi pecahannya, ada zakat hewan ternak dan segala macamnya ya. Tapi mungkin untuk kita itu kurang relevan. Sahabat yang melakukan Allah, ketika kita berzakat, ketika kita berdonasi, maka Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, amal tergantung niat. Ketika kita hendak berzakat, harus betul-betul berniat di dalam kalbu bahwa ini adalah zakat. Karena pembeda antara yang wajib dengan yang sunat, dan yang mubah dengan yang tidak, itu adalah niat dalam hati. Jadi jangan lupakan niat ini, karena niat itu penting. Boleh dilafazkan, boleh tidak. Misalnya kalau kita khawatir ada orang tersinggung kalau kita zakat mal, takut dia dianggap berekonomi lemah, kan sekarang begitu, sudahlah ekonominya lemah tapi tidak mau disebut lemah ya. Dia miskin tapi tidak mau disebut miskin. Mungkin itu harga diri, mungkin bagus untuk sebagai karakter, tapi tidak bagus untuk kesadaran diri ya. Seperti yang ramai hari ini ya, rumah ditandain rumah miskin ya, emang itu tidak manusiawi juga. Tapi kalau mengikuti kisah ulama terdahulu, mereka bahkan dikafirkan pun tidak marah, apalagi cuma dianggap miskinnya. Nah, begitulah karakter kita sekarang. Teman-teman semua, ini bagus ya, barangkali mungkin ini mengambil satu ayat, wala tubtilu shadaqatikum, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan ungkapan yang menyakitkan, itu bil manni wal adza ya, dengan kata-kata yang menyakitkan si penerima. Jadi kalau kita masih terus kita sakitin dengan kamu orang miskin, nah itu akan menggugurkan. Mungkin itu barangkali kehati-hatiannya. Tapi ingat, an-niyatu muqarinatun bil amal. Niat itu selalu berbarengan dengan amal. Tidak mesti dilafazkan, tapi harus ada di hati. Ya. Jadi ketika kita berzakat, hati-hati, niat itu adalah penentu keikhlasan, penentu sah batalnya satu amalan. Jadi mari berzakat, jaga niatnya, berlindung dari syaitan ketika dia membisikkan untuk riya, ya, beramal karena riya. Nah, karena ingin dilihat orang. Hati-hati, syaitan itu akan nunggu bertahun-tahun, bahkan berjam-jam, berhari-hari, agar kita membicarakan apa yang kita donasikan, agar kita menyampaikan kepada orang, mengasih tahu kepada orang lain tentang apa yang kita donasikan, supaya itu batal, karena riya kepada manusia, sehingga beramal bukan karena Allah. Nah, Allah itu gaib, maka ketika orang percaya dengan gaib, baru dilipat gandakannya. Semakin tebal kepercayaan kepada gaib, semakin tebal juga balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu rahasia beberapa dari zakatnya. Ada satu lagi. Satu kali saya pernah menghantarkan zakat dari satu lembaga atau donasi dari satu lembaga kepada penggali kubur. Itu bukan harta saya, bukan duit saya, tapi itu duit dari mereka. Ketika kita hantarkan kepada penggali kubur ini, dia terenyuh dan nangis dan berdoa, ya Allah berkahi orang yang anak muda yang antar ini dan bla bla, doanya panjang. Saya terenyuh juga, saya terharu, terasa merinding luar biasa. Doa-doa sepertinya diangkat langsung ke langit. Bayangkan, itu bukan harta saya, itu bukan duit saya, tapi ternyata rasanya senangnya bukan main. Bagaimana jika itu adalah hasil pencarian sendiri? Tapi inilah hakikat dari semua harta, bahwa harta itu sebenarnya kiriman dari Allah dan itu milik Allah. Kalau kiriman dari Allah, Allah mengirim, pasti tidak salah kirim. Maka salah satu akidah kita dalam menerima rezeki, bahwa Allah tidak akan pernah salah kirim dari rezeki kita. Ya. Nah, karena dialah yang kirim,
maka kita kembalikan minimal 2,5% dari zakat mal, zakat harta, zakat tijarah, berniagaan kepada orang yang membutuhkannya. Lalu, bolehkah berzakat kepada saudara? Oh boleh ya, ke saudara, ke paman, bibi itu boleh. Yang nggak boleh adalah ayah, orang tua, kakek ke atas, lalu ke bawah anak. Kenapa? Ke atas itu orang tua, ayah, kakek, ibu, ya, anak itu kewajiban kita, cucu itu kewajiban kita. Jadi itu justru lebih dari 2,5%, lebih dari cuma satu sok, ya. Bahkan sehari-hari ya kita harus tanggung mereka gitu. Dan orang-orang yang menganggap mempertanyakan ini berzakat ke orang tua, itu orang-orang yang tidak berbuat baik ke orang tuanya, ya. Jadi jika keluarga kita ada yang ekonominya kurang beruntung, silakan berzakat harta, bukan zakat fitrah, ya. Saya sarankan tidak zakat fitrah, tapi zakat harta, karena itu lebih banyak itunya dan lebih berkualitas dan berkuantitas untuk mereka. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah, mulai dari yang dekat. Mungkin ada yang bertanya, kok yang dekat? Ternyata di zaman Rasulullah ada sahabat yang bertanya, hadis Muslim, wahai Rasulullah, bolehkah aku berzakat atau bersedekah kepada keluarga dekatku? Apa jawaban Nabi? Oh, tentu. Maka kamu mendapatkan 2 pahala, 1 pahala memberi, 1 pahala silaturahim. Jadi ketika kita berbagi, tidak hanya mendapatkan pahala memberi, tapi juga dapat pahala silaturahim. Karena pada dasarnya Nabi mengatakan tahadu tahabu. Jangankan itu, orang berteman saling memberi hadiah itu akan saling cinta. Terbangunlah silaturahmi. Apalagi orang bersaudara, emang bersaudara. Atau mungkin kita mengatakan, oh saudaraku udah sering menyusahkanku. Iya, itu lain cerita. Ya, mungkin di setiap keluarga ada seperti itu. Semoga keluarga kita tidak ada yang seperti itu. Sahabat yang dimuliakan Allah, nah inilah beberapa refleksi kita tentang zakat, ya. Dan Jabir mengatakan, bayatu Rasulullah SAW ala iqamatis salah atau iqamis salah wa ita'iz zakat wa nus likulli muslim. Aku bersumpah setia, ngambil sumpah setia kepada Nabi untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan memberi nasihat kepada semua muslim. Apa yang ajaib dari kalimat ini? Ketika dirujuk ke Quran, ternyata kewajiban perintah sholat dan perintah berzakat selalu digandeng oleh Allah SWT sekitar 26 atau 27 kali. Ya, kita bisa cek nanti sendiri ya. Belum lagi sedekah, memberi, infak secara umum itu lebih dari 80 kali. Apa maknanya? Ini lebih banyak daripada haji dan umroh, lebih banyak dari ibadah-ibadah yang lain. Adapun sholat, ada sholat yang jika disendirikannya ada sekitar 50-an. Nah, apa artinya? Zakat itu separuh pentingnya sholat. Maka ketika ada orang sudah sholat tidak berzakat, dikhawatirkan bahkan dipastikan sholatnya tidak diterima di sisi Allah. Maka sahabat-sahabat yang Allah, jika ingin sholat kita diterima, puasa kita diterima, berdasarkan ayat-ayat tadi, aqimus shalah wa atuz zakah, dan bayatnya Jabir, dirikan sholat, tunaikan zakat. Jika benar ingin diterima oleh Allah, maka berbagilah. Maka di sini bagian akhir yang akan kita sampaikan, ajaran ritual ibadah dalam Islam itu terdiri dari 2, ibadah personal, ritual pribadi, lalu ada ibadah sosial. Jika ada orang yang sudah bagus ibadah ritual pribadinya, dia belum dikatakan soleh, dia belum dicintai oleh Allah, sampai kemudian hamba-hamba Allah mencintainya. Dan saya tutup dengan perkataan Nabi yang kemudian diulang oleh Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar berperang kalah, ternyata beliau refleksi, muhasabah, ternyata banyak dari penduduk yang miskin tidak diberi bantuan. Maka beliau beri, apa kata beliau?
Nabi pernah berkata, innama tunsaruna bidu'afaikum. Kamu hanya dibantu karena kamu membantu orang-orang fukara lalu mendoakan kamu. Jadi jika ingin sukses dunia akhirat, jika ingin kehidupannya bahagia, mari berbagi. Di samping kita juga membagi waktu bersama Allah Subhanahu wa taala. Irhamu fil ardh yarhamukum fis sama. Sayangi makhluk di bumi dengan berbagi, maka Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan mempunyai malaikat-malaikat rahmat yang tersebar di mana-mana akan mencintai kita, menyayangi kita semua.